Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Agustina, NIM 20109121200008. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat dan istilah miracle. Untuk mengetahuinya, tetap tonton terus video ini ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Universitas Lambung Mangkurat. Universitas Lambung Mangkurat ini merupakan sebuah universitas yang terbaik yang ada di Pulau Kalimantan. Sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat ini, tentu saja kita harus bangga akan prestasi yang luar biasa ini. Bagaimanapun, prestasi tersebut tidak dapat diraih tanpa dilandasi dengan visi, misi, serta tujuan yang terarah dan relevan. Maka, Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi, yakni terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Tak lengkap rasanya jika suatu visi tidak dibarengi dengan misi. Sehingga misi dari Universitas Lambung Mangkurat ini yang pertama adalah untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah untuk menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan berdaya saing internasional. Yang keempat atau yang terakhir adalah untuk menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kebijakan kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Setelah visi dan misi, Universitas Lambung Mangkurat juga memiliki tujuan yang relevan dan terarah. Tujuan tersebut diantaranya yang pertama adalah untuk terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua adalah untuk terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Yang ketiga, yakni menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah untuk terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun di luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Ketahui tentang Universitas Lambung Mangkurat, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fakultas yang paling bergengsi dan luar biasa yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Fakultas Kedokteran ULM ini
memiliki visi dan misi serta tujuan yang tak kalah bagus dan luar biasanya dari Universitas Lambung Mangkurat itu sendiri. Visinya yakni menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Sedangkan misinya ada 4 misi. Yang pertama, yakni menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah untuk menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga adalah untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang terakhir adalah untuk memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua adalah menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Tujuan yang ketiga, yakni terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat adalah terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel, dan yang terakhir atau yang kelima, yakni terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi dan misi fakultas. Kemudian, saya akan membahas tentang program studi yang paling berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Program studi kesehatan masyarakat ini juga memiliki visi dan misi dan tujuan yang luar biasa. Visinya adalah untuk menjadi program yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Sama halnya seperti Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat ini juga memiliki misi, yakni terdapat 4 misi. Misi yang pertama yakni menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misi yang kedua yakni menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan misi yang terakhir, yaitu yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Untuk tujuan dari
program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat ini terdapat 5 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuan yang kedua yakni memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang ketiga yakni untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tujuan yang keempat adalah untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Itulah visi dan misi serta tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah bahwa seorang calon sarjana kesehatan masyarakat yang baik dan profesional dalam pendidikannya haruslah didasarkan pada 8 kompetensi utama. Selain itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional atau yang dikenal dengan miracle, di mana M dalam kata miracle tersebut adalah manager, yang berarti mampu mengelola atau memanajemen kebijakan kesehatan yang meliputi 6M, yakni man, money, materials, machine, method, and markets. Dengan kata lain, seorang calon sarjana kesehatan masyarakat dapat menerapkan manajemen umum dalam sistem kesehatan masyarakat sehingga menjadi objek dan sarana manajemen dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian, I dalam kata miracle tersebut adalah inovator, yang berarti menciptakan inovasi terkait metode dan paradigma kesehatan, serta dapat menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat, yang dapat dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama adalah dengan menentukan skala prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, yang kedua yaitu penetapan kriteria pemberian bobot masalah dan menentukan scoring setiap masalah yang dilanjutkan dengan penyusunan POA atau Planning of Action. Selanjutnya ada R. R adalah researcher, yang berarti melaksanakan penelitian kesehatan secara komprehensif dan berbasis bukti. Dalam penelitian tersebut, dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. A adalah apprenticer, yang berarti membimbing untuk mencapai kesehatan yang sempurna. Sedangkan C adalah communitarian, yang artinya mengupayakan kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian, L adalah leader, yang artinya memimpin terwujudnya kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah E, yaitu educator, yang artinya mendidik masyarakat agar hidup sehat. Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat yang profesional tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat atau PSKM FKULM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.